Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Nur Hanafiyah dengan NIM 21104111240 dari kelas Manajemen F. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tahapan sistem manajemen kinerja pada Rumah Karsa Tyler. Langsung saja saya akan paparkan materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada definisi. Definisi dari Rumah Karsa Tailor adalah sebuah merek fashion lokal yang didirikan dengan misi utama untuk mengangkat kekayaan budaya Indonesia melalui fashion berbahan kain lokal berkualitas tinggi. Perusahaan ini menggabungkan desain modern dengan nuansa tradisional, menciptakan produk yang tidak hanya estetik tetapi juga mencerminkan identitas budaya. Keunikan utama Rumah Karsa Tyler terletak pada nilai-nilai sosialnya, di mana perusahaan ini memberikan kesempatan kerja kepada individu dengan keterbelakangan mental yang telah melalui pelatihan khusus. Hal ini menjadi simbol nyata dari inklusivitas dan keberlanjutan yang menjadi inti dari setiap produk yang dihasilkan. Dengan komitmen terhadap inovasi, kualitas, dan keberlanjutan, Rumah Karsa Tyler bertujuan untuk menjadi pelopor di industri fashion Indonesia, sekaligus membuka jalan untuk memperkenalkan kain tradisional ke pasar global. Setiap produk dari Rumah Karsa Tyler adalah sebuah karya seni yang menceritakan kisah penuh makna dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Yang pertama ada fondasi perusahaan. Ada nilai-nilai perusahaan terdiri dari keberlanjutan, yaitu menggunakan kain lokal yang ramah lingkungan serta mengutamakan proses produksi yang minim limbah. Inklusivitas yaitu memberdayakan individu dengan keterbelakangan mental untuk menciptakan karya yang bermakna, memberikan rasa kepemilikan dan kebanggaan. Inovasi yaitu selalu berkreasi dengan desain modern yang tetap mempertahankan identitas budaya Indonesia. Kualitas yaitu setiap produk harus melalui kontrol kualitas ketat untuk memastikan konsistensi mutu. Yang terakhir, empati dan kolaborasi, yaitu menjalin hubungan harmonis antara manajemen, karyawan, dan masyarakat lokal melalui dialog dan kerjasama. Selanjutnya, tujuan jangka panjangnya menjadi simbol fashion lokal yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan budaya, meningkatkan penerimaan masyarakat global terhadap kain tradisional Indonesia, memberdayakan komunitas lokal dan individu dengan keterbelakangan mental dalam skala yang lebih luas, menjadi pionir dalam tren fashion berkelanjutan di Indonesia. Yang kedua, informasi dasar perusahaan. Untuk nama perusahaannya yaitu Rumah Karsa Tyler. Tahun berdiri mulai 2019 sampai saat ini. Bidang usaha, fashion, dan garment. Produk utamanya yaitu pakaian berbahan dasar kain lokal. Manajemennya, struktur organisasi terdiri atas CEO, desainer utama, tim produksi, dan tim pemasaran. Untuk lokasinya ada di kantor pusat Jakarta Selatan. Pasarnya fashion dan lifestyle atau pasar lokal dan global. Industrinya tekstil dan fashion. Yang ketiga, perancangan sistem manajemen kinerja. Ada visi dan misi. Untuk visinya, menjadi pelopor dalam industri fashion inklusif yang memadukan nilai budaya lokal dengan desain berkelanjutan. Untuk misinya, menghasilkan produk dengan keunikan kain lokal dan sentuhan modern, membuka peluang pekerjaan yang adil dan bermakna bagi individu berkebutuhan khusus, berkontribusi dalam pelestarian tradisi dan budaya melalui inovasi dalam fashion, menyediakan produk fashion yang tidak hanya estetik tetapi juga bernilai sosial tinggi. Selanjutnya, untuk strategi perusahaannya,
Ada pengembangan alat evaluasi dan pelibatan stakeholder. Untuk pengembangan alat evaluasi, itu KPI untuk produktivitas tenaga kerja, kualitas produk, dan survei kepuasan pelanggan sebagai feedback utama. Pelibatan stakeholder ada dua, yaitu untuk menjalin kemitraan dengan komunitas pengrajin kain lokal dan melibatkan konsumen dalam kampanye sosial, seperti cerita di balik pembuatan produk. Selanjutnya, untuk kerangka kerja ada level organisasi dan level individu. Untuk level organisasi terdiri dari divisi kreatif untuk desain produk dan pengembangan brand, divisi produksi yang terdiri dari pekerja terlatih dengan pembagian tugas sesuai keahlian. Divisi pemasaran fokus pada e-commerce dan media sosial. Untuk level individu, ada dua, yaitu evaluasi kerja berbasis hasil termasuk ketepatan waktu, kreativitas, dan efisiensi. Program mentoring untuk pekerja pemula atau yang membutuhkan bimbingan tambahan. Yang keempat, penerapan sistem manajemen kinerja. Untuk menerapkan rancangan yang komprehensif, terdiri dari display, yaitu showcase hasil karya di media sosial dan pameran fashion lokal atau global. Laporan, yaitu sistem laporan berbasis digital untuk mencatat data produksi, efisiensi, dan pencapaian target penjualan. Pelatihan, yaitu pelatihan berkala dalam keterampilan teknis seperti menjahit, desain, dan pemasaran digital. Pelatihan ini tentang manajemen waktu dan komunikasi tim. Sumber daya, yaitu bahan kain lokal berkualitas tinggi, peralatan menjahit modern, dan perangkat lunak desain terbaru. Sosialisasi, yaitu program orientasi bagi karyawan baru untuk memahami visi, misi, dan peran mereka. Analisis manfaat atau biaya produktivitas pekerja, yaitu menghitung efisiensi dalam penggunaan bahan baku dan produktivitas pekerja. Modifikasi proses, yaitu memperbaiki alur kerja jika ditemukan hambatan dan melibatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas desain. Yang terakhir, kedudukan sistem manajemen kinerja saat ini, yaitu sistem sedang diadaptasi untuk memastikan sinergi antara nilai perusahaan dan operasional. Selanjutnya, pengawasan dan feedback. Ada dua, yaitu evaluasi 2 mingguan untuk tim produksi, pemasaran, dan pengelolaan sumber daya. Dan mengadakan forum diskusi antara manajemen dan pekerja setiap bulan. Yang kelima, penyegaran sistem manajemen kinerja. Ada evaluasi dan penyesuaian tahunan, itu terdiri dari melibatkan audit eksternal untuk memastikan kesesuaian sistem dengan tujuan bisnis, dan evaluasi kinerja yang dilakukan setiap akhir tahun untuk semua pekerja. Pengembangan kompetensi karyawan, seperti kelas desain untuk meningkatkan inovasi, dan workshop manajemen keuangan sederhana untuk pekerja. Pembaruan teknologi pendukung itu yang dimaksud seperti menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, sederhana untuk mempermudah pencatatan dan evaluasi data. Dan implementasi aplikasi desain berbasis AI untuk ide fashion baru. Yang terakhir, meningkatkan motivasi karyawan. Itu seperti memberikan penghargaan tahunan untuk karyawan terbaik dan program kesejahteraan karyawan, termasuk asuransi kesehatan dan kegiatan sosial yang melibatkan keluarga mereka. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari tahapan manajemen kinerja adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa kinerja individu atau kelompok dalam organisasi tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen kinerja tidak hanya mencakup penilaian kinerja, tetapi juga proses untuk mendukung dan mengembangkan kinerja yang optimal. Cukup sekian paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.